Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 3. Hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2020 dengan mata kuliah ISBD atau Ilmu Sosial Budaya Dasar. Di mana hari ini kita akan membahas manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kemarin kita sudah membahas tentang manusia sebagai makhluk budaya dan kita sudah mengurai isi materi tersebut, di mana manusia dan budaya itu tidak lepas dari yang namanya budaya. Dan budaya itu melekat pada manusia dari sejak lahir sampai keturunan-keturunan berikutnya. Jadi budaya itu adalah hasil manusia dan abadi sampai selamanya. Antara lain bangunan, antara lain kebiasaan-kebiasaan ataupun unggah-ungguh ataupun totok romo yang diwariskan dari nenek moyang kita terdahulu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manusia sebagai individu dan makhluk budaya. Tapi sebelumnya terima kasih pada Ibu Siti Irena Astuti. Materi Anda saya pakai untuk menjelaskan manusia sebagai individu dan makhluk sosial budaya kepada mahasiswa saya. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi, untuk materi-materi ISBD itu banyak sekali tersebar di Google. Silakan kalian cari yang lebih jelas dari ini ataupun dari saya. Tidak apa-apa, lebih banyak informasi, lebih banyak validasi yang kalian terima. Oke. Selanjutnya kita langsung saja. Yang pertama yaitu manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kita sebelum membahas manusia sebagai individu, hendaknya kita mengetahui individu dan masyarakat. Individu itu berasal dari bahasa Latin, yaitu individu berasal kata dari individum, artinya yang tak terbagi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, individu berasal dari kata in dan divided, artinya tidak dan terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan atau dia sendiri, individu itu. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Sebagai kita tahu, unsur jasmani, rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa itu haruslah baik ataupun positif agar kita disebut sebagai individu yang baik. Orang hidup itu adalah satu kesatuan dari jasmani dan rohani. Fisik dan psikis itu disebut orang sehat. Raga dan jiwa itu pun juga sehat. Itu berkaitan tentang perilaku kalian, raga dan jiwa. Seorang individu adalah paduan antara faktor genotip dan fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa sejak lahir, yang merupakan faktor keturunan dibawa individu sejak lahir. Individu kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi biopsikofisikal atau fisik dan psikis yang dibawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologinya jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan manusia. Pertumbuhan pada dasarnya adalah proses asosiasi. Pada proses asosiasi yang primer adalah bagian-bagian yang ada lebih dahulu, sedangkan keseluruhan ada pada kemudian. Bagian-bagian ini terikat satu sama lainnya menjadi keseluruhan oleh asosiasi. Selanjutnya yaitu pendirian nativistik. Menurut para ahli dari golongan ini berpendapat bahwa pertumbuhan individu itu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir, misalnya kemiripan antara orang tua,
dengan anaknya. Misal seorang ayah memiliki keahlian di bidang seni lukis, maka kemungkinan besar anaknya juga menjadi pelukis dan sejenisnya. Istilah di kita, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jadi semisal itu kebiasaan-kebiasaan hidup sih pada intinya. Jika orang tua kita seorang seni dan dari kecil kita tahu bahwa orang tua kita itu kebiasaannya setiap harinya kita melihat melakoni dunia seni. Lawan lambat istilah kita sebagai sebuah kertas yang kosong atau sebuah kertas yang putih pastilah akan terkontaminasi dengan hal-hal semacam itu, atau kita minatnya kepada seni karena orang tua kita pekerjaannya atau kesehariannya itu pelaku seni. Sepertinya hal-hal seperti itu. Seperti halnya kita kalau bergaul dengan orang yang bergaul dengan orang wangi, kita akan tetap wangi. Jika kita bergaul dengan orang di sawah, pasti kita kena lumpur. Sama halnya seperti itu. Semuanya itu baik semua, nggak apa-apa. Pendirian empiristik dan environmentalistik, menurut pribadi ini menolak dasar dalam pertumbuhan individu dan lebih jauh menekankan pada lingkungan dan konsekuensinya. Hanya lingkungan yang banyak dibicarakan. Pendirian semacam ini biasanya disebut pendirian yang environmentalistik, sehingga dapat dikatakan bahwa pendirian ini pada hakikatnya adalah kelanjutan dari paham empirisme, di mana mental ataupun kemampuan kita itu ditentukan oleh lingkungan kita, di mana ketika si anak berada di lingkungan yang orangnya agak bukan negatif, tapi ngomongnya banyak, pasti si anak ini pasti besarnya pasti omongnya banyak. Ketika si anak ini berada di lingkungan yang senang musik dangdut, pastilah senang musik dangdut pada akhirnya. Ketika si anak ini berada di lingkungan orang pekerja keras, pastilah nanti si anak ini akan menjadi seorang pekerja keras. Itulah yang namanya lingkungan. Selanjutnya yaitu pendirian konvergensi dan interaksionisme. Konsepsi konvergensi ialah konsepsi interaksionisme yang berpandangan dinamis, yang dinyatakan bahwa interaksi antara dasar dan lingkungan dapat menentukan pertumbuhan individu. Nampak lain dengan konsepsi konvergensi yang berpandangan oleh dasar atau bakat dan lingkungan. Manusia sebagai makhluk sosial. Konteks sosial ini, setiap orang akan mengenal orang lain, oleh karena itu perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Manusia makhluk sosial karena ada dorongan untuk berhubungan dengan orang lain, ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain, kebutuhan untuk berteman dengan orang lain didasari atas kesamaan ciri atau kepentingannya. Manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Pada hakikatnya manusia itu akan membutuhkan orang lain. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi pesan saya, semakin kalian tambah umur, tambah dewasa, kalau kalian tetap menutup diri, alhasil yang ditakutkan adalah relasi-relasi yang kalian kenal itu akan sangat sulit untuk didapatkan. Ketika kalian tidak memilih-milih teman, tidak memilih-milih bergaulan, kalian akan mendapatkan banyak relasi-relasi di luar sana. Tapi mencari relasi itu tidak gampang. Ada yang kebetulan buruk atau kebetulan ada yang baik, sama saja. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tunduk pada aturan dan norma sosial.
Kalau tidak tunduk sama aturan itu bukan manusia, karena kita hidup berdampingan dengan budaya ataupun norma-norma sosial yang disepakati bersama pada lingkungan. Perilaku manusia mengharapkan sesuatu penilaian dari orang lain, di mana kita mau melakukan sesuatu hal, pastilah ada yang namanya timbal baliknya, yaitu penilaian dari orang lain. Ketika kita orang biasa, diam diri di rumah, pastilah kita akan dianggap sebagai orang yang tertutup. Sebaliknya, ketika bersikap dengan baik ataupun tidak memilih teman, kita akan dikenal sebagai orang yang royal. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, di mana kita itu hidup nggak sendiri, tidak hidup dengan laptop, tidak hidup dengan gadget. Kita itu butuh ngomong. Kalau kalian malas untuk bergaul, pada intinya kalian akan kesulitan untuk berkomunikasi. Lihat saja, ada suatu anak ketika masih remaja itu kan kalau istilahnya terlalu tertutup itu bahaya. Bahayanya kenapa? Karena kalau dia jarang berkomunikasi, jarang ngomong, jarang bercerita atau latihan bercerita, itu pastilah nanti dewasanya akan sulit mengatur kosakata. Jadi ngomongnya itu sebenarnya kita paham, tapi cara penyampaian itu bolak-balik gitu. Itu contohnya. Makanya seperti saya ini sudah dewasa ini baru belajar merangkai kata-kata. Jadi kalian itu yang masih muda seharusnya lebih cepat dari saya. Sering bergaul, sering ke warung, sering ngobrol. Warung itu adalah ensiklopedia di daerah, dimana ketika kita membeli sebuah kopi, pastilah kita akan memperoleh banyak informasi. Ya, itu. Selanjutnya yaitu potensi manusia akan lebih berkembang bila berada di tengah masyarakat. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan individu kita sendiri, tidak ada orang yang menilai, tidak ada orang yang mengkritik, tidak ada orang yang mengasih tahu, oh ini salah loh, oh ini salah, yang benar kayak gini. Enaknya kamu itu seperti ini loh, enaknya kamu kayak gini loh, kayak gitu. Bahwasanya yang melihat kita itu adalah ya orang lain, tidak bisa kita menilai diri kita sendiri. Seperti itu. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial, di mana Cole memberi nama looking glass untuk melihat bahwa seorang dipengaruhi oleh orang lain. Cole berpendapat bahwa looking glass terbentuk melalui 3 tahap. Pada tahap pertama, seorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. Pada tahapan berikutnya, seseorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya. Pada tahap ketiga, seorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakan sebagai penilaian orang lain terhadapnya. Itu. Diulangi lagi. Cole berpendapat bahwa looking glass left itu melihat ke kaca sendiri, melihat kita dalam kaca, berpantulan mungkin ya. Berbentuk mulai 3 tahap. Pada tahap pertama, seorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. Pada tahapan berikutnya, seseorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya. Pada tahapan ketiga, seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakan sebagai penilaian orang lain terhadapnya. Itu. Menurut Josh Hambert, pada tahap pertama, play stage, seorang anak kecil mulai belajar mengambil peranan orang-orang yang berada di sekitarnya, peranan orang dewasa lain dengan siapa ia sering berinteraksi. Game stage, play stage pada intinya anak itu cenderung menirukan apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Jadi seperti kakaknya ataupun seperti bapak ibunya itu melakukan sesuatu hal pasti akan ditiru oleh anaknya. Jadi berhati-hatilah kalian jika sudah mempunyai anak ataupun yang sudah mempunyai anak, dijaga tingkah lakunya. Selanjutnya yaitu game stage, seorang anak tidak hanya telah mengetahui peranan yang
harus dijalankannya, tetapi tetap pula mengetahui peranan yang harus dijalankan oleh orang lain, dengan siapa ia berinteraksi. Contoh dari MIT adalah keadaan sebuah pertandingan. Seorang anak yang bermain dalam suatu pertandingan tidak hanya mengetahui apa yang diharapkan orang lain darinya, tetapi juga akan apa yang diharapkan dari orang lain yang ikut bermain. Pada tahap ketiga, sosialisasi, seseorang dianggap telah mampu mengambil peranan-peranan yang dijalankan orang lain dalam masyarakat, mampu mengambil peran generalis order. Jadi itu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan. Manusia tunduk pada norma dan aturan. Tadi sudah dibahas, perilaku manusia mengharapkan penilaian orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila hidup di tengah-tengah manusia. Masyarakat menurut Krebs, ciri-ciri atau unsur masyarakat adalah kumpulan orang. Ya dong, masyarakat kan kumpulan orang. Jadi ada beberapa orang itu disebut masyarakat, sudah terbentuk dengan lama. Sudah memiliki sistem sosial atau struktur sosial tersendiri, memiliki kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama. Berarti unsur masyarakat adalah kolektivitas interaksi manusia yang terorganisasi. Kegiatannya terarah pada sebuah tujuan yang sama, memiliki kecenderungan untuk memiliki keyakinan, sikap, dan bentuk tindakan yang sama. Masyarakat menurut Fairchild dan kawan-kawan, kelompok manusia ada keterpaduan antara kesatuan diri berlandaskan kepentingan utama, adanya pertahanan dan kekelan diri, adanya kesinambungan, adanya hubungan yang pelik di antara anggota. Masyarakat setempat atau komunitas merupakan sebagian kelompok dari masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil, serta mereka lebih terikat tempat. Masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan masyarakat tersebut. Setiap community sentiment memiliki unsur seperasaan, sepenanggungan, saling memerlukan. Kayak gitu. Interaksi sosial dan pelampiasan sosial. Bentuk umum dari proses-proses sosial adalah interaksi sosial yang dapat juga dinamakan proses sosial. Karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial yaitu faktor imitasi, sugesti, dan identifikasi atau simpatik. Selanjutnya yaitu syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, adanya kontak sosial, social contact, adanya komunikasi. Kontrak sosial dapat terjadi dan berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antara orang perorangan, antara orang perorangan dengan suatu kelompok, atau sebaliknya antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Yang terakhir yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial, di mana dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu proses asosiatif, terbagi dalam 3 bentuk khusus, yaitu akomodatif, asimilatif, dan akulturatif. Akulturasi. Proses disosiatif mencakup persaingan yang meliputi contravention dan pertentangan pertikaian. Jadi kalian sebagai makhluk sosial hendaknya selalu mengedepankan prinsip-prinsip sosial dan menaati aturan atau norma-norma yang berlaku. Jangan istilahnya kalian frontal terhadap aturan-aturan yang ada. Karena apa? Karena aturan dan norma-norma itu telah disepakati oleh orang-orang atau orang-orang yang terdahulu kita, disepakati oleh bersama. Jadi hormatilah
warisan-warisan budaya yang telah disepakati bersama oleh orang tua kita ataupun nenek-nenek moyang kita. Setiap lingkungan satu dengan lingkungan yang lain pastilah ada yang berbeda. Berbeda apanya? Berbeda normanya, aturannya, kebudayaannya. Di mana tempat kamu berpijak, di atasnya pasti ada langit. Begitu ya. Pastilah pada intinya saya ngomong di mana kamu tempat berada berpijak atau bersinggah, di situ tetap ada yang namanya norma-norma yang harus dihormati. Setiap daerah itu beda-beda kebudayaannya atau beda-beda tradisinya, gitu ya. Mungkin saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Untuk sebelum tengah semester ini semua saya yang terangkan. Nanti saya harapkan setelah setengah semester 6 pertemuan terakhir saya harapkan ada yang namanya presentasinya tidak dari saya tapi dari kalian dan diupload di YouTube kalian sendiri nggak apa-apa atau diupload di YouTube kelompok kalian nggak apa-apa, silahkan. Saya cuma mencomot bagian linknya saja untuk syarat presentasi atau perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau saya ada salah kata, salah ngomong, kurang jelas, saya mohon maaf dan mohon kritiknya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.